Dan di sini, ujiannya tentu lebih berat ya Bang. Dari semua tim yang berkompetisi di Liga Champions Asia, berarti Persib jadi satu dari 8 tim yang lolos ke babak ini. Persib Bandung udah mulai perjalanan buat mewakili nama Indonesia di kompetisi Asia musim ini. Dan penampilan mereka di Asia musim ini berarti jadi yang keempat kalinya sejak era Liga Indonesia di tahun 1994. Yang mana 4 penampilan tersebut diraih Persib lewat jalur juara Liga Indonesia. Nah, mengingat di musim lalu perjuangan Persib ternyata gak bisa lolos dari babak fase grup, gak sedikit orang yang tetap optimis kalau Persib bisa melangkah lebih jauh dengan kekuatan yang mereka miliki sekarang. Tapi, gak sedikit juga orang yang agak pesimis. Orang yang ngerasa, kualitas Liga Indonesia kayak gimana sih? Apalagi Persib yang musim kemarin gak bisa lolos fase grup, palingan Persib jadi badut Asia lagi. Palingan Persib di Asia musim ini gak akan melangkah jauh apalagi bisa berprestasi di sana. Nah, di video kali ini, gue pengen menghilangkan stigma tersebut. Gue pengen meyakini kalian bahwa klub Indonesia bisa loh berprestasi di Asia. Mereka punya potensi buat setidaknya melangkah lebih jauh di sana. Dengan cara apa gue meyakini kalian? Yaitu lewat sebuah kisah perjalanan Persib yang di masa lalu nyatanya pernah mencapai babak perempat final Liga Champions Asia. Yes bang, perempat final Liga Champions Asia. Bukan tier 2 apalagi tier 3, tapi tier 1 kompetisi Asia. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin Persib dari tahun 90-an, pasti tahu cerita ini. Tapi nggak apa-apa, hitung-hitung dengan video ini kalian bisa nostalgia. Dan buat kalian yang belum tahu, semoga ini bisa jadi edukasi tentang sejarah sepak bola Indonesia, khususnya di sini yaitu perjalanan Persib Bandung di kancah Asia. Oke, kalau gitu, kalau kalian udah siap, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Jadi di sini gue bakal ngajak kalian buat flashback atau balik ke era 90-an. Tepatnya di musim 1994-1995. Ini jadi momen spesial dan bersejarah buat sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena di musim tersebut PSSI baru aja nyatuin 2 kompetisi besar sepak bola yang ada di Indonesia, yaitu Perserikatan dan Galatama. Sekilas buat kalian yang belum tahu, jadi sebelum tahun 94, kompetisi Indonesia emang terbagi 2. Yang pertama, ada Perserikatan. Ini adalah kompetisi yang diisi oleh klub-klub yang berbasis di suatu daerah, kayak yang sekarang kita kenal yaitu Persib, Persija, Persebaya, dan lain-lain. Yang ciri khas paling mencolok klub Perserikatan saat itu adalah masih didanai oleh pemerintah dan punya fanbase yang loyal karena mereka mewakili suatu daerah tertentu. Sedangkan untuk Galatama, ini diisi oleh klub-klub yang levelnya semi-profesional. Mereka diisi sama berbagai pemain top Indonesia, bahkan ada juga pemain asing. Nah, bedanya, klub Galatama ini gak didanai pemerintah, tapi mereka udah bisa mandiri dengan kerjasama bareng pihak swasta. Cuman, karena mereka gak mewakili suatu daerah tertentu, maka mereka gak punya fans loyal klub Perserikatan. Dan di musim inilah, di musim 94-95, 2 sistem kompetisi tersebut melebur jadi satu dan bertahan sampai sekarang. Tapi kita nggak akan bahas ke sana ya bang. Yang jadi fokus bahasan kita di sini adalah Persib Bandung. Karena Persib di musim pertama Liga Indonesia berhasil keluar jadi juara. Dan juaranya Persib ini bukan sekedar jadi gelar kehormatan buat mereka, tapi ini juga jadi tiket buat mereka berkompetisi di Asian Club Championship atau yang kita kenal sebagai Liga Champions Asia. Kalau di era sekarang berarti satu tingkat levelnya sama Asian Champions League Elite, kompetisi tier 1 tingkat Asia. Dan ceritanya dimulai dari sini bang. Jadi saat itu format dari Asian Club Championship ini terbilang unik. Gak kayak sekarang yang dari awal udah langsung masuk babak fase grup. Nah dulu itu formatnya diterapin pakai sistem gugur di putaran pertama dan putaran kedua. Yang mana di setiap putaran itu pakai sistem pertandingan 2 leg. Baru setelah lewatin 2 putaran atau 2 pertandingan dengan sistem gugur tadi, masuk deh ke babak fase grup. Yang mana fase grup ini hitungannya udah perempat final. Dan dari fase grup itu, diambil 2 peringkat teratas buat masuk ke babak final yang formatnya pakai sistem gugur lagi. Dan setelah itu, baru babak final. Agak ribet ya bang, tapi gitulah sistemnya Liga Champions Asia kala itu. Sekarang lanjut lagi ke perjalanan Persib Bandung. Jadi Persib di laga pertama mereka, di putaran pertama itu, kebagian buat lawan wakil dari Thailand yang bernama Bangkok Bank.
FYI, Bangkok Bank ini emang salah satu klub besar Liga Thailand saat itu. Yang mereka di Asia juga udah banyak banget pengalaman. Jadi bisa dibilang Persib baru match pertama udah langsung ketemu lawan yang cukup sulit. Tapi ada sedikit cerita unik bahwa sebelum Persib mentas di Asia, sebelum pertandingan pertama dimulai, mereka sempat ada kendala terkait jersey yang mereka pakai, yang katanya dianggap gak memenuhi syarat atau regulasi yang udah ditentuin sama AFC. Biasanya emang gitu kan, sekarang juga jersey Persib di Liga dan di Asia emang beda desainnya. Hal itu karena emang ada ketentuannya, gak sembarangan jersey bisa dipakai buat berkompetisi di Asia. Dan masalah ini saat itu terjadi gara-gara Persib gak punya aparel resmi. Dan beberapa detail yang ada di jersey juga gak memenuhi syarat. Tapi untungnya masalah itu bisa langsung diatasi oleh pelatih Persib saat itu, Indra Thohir. Yang mana dia saat itu langsung nyari aparel mana nih yang bersedia buat sponsorin jersey Persib. Dan salah satu aparel yang katanya siap, ada aparel dari Thailand bernama FBT. Setelah ngelewatin proses diskusi dan negosiasi, akhirnya FBT siap buat bantu Persib. Mereka yang bakal nyiapin seluruh perlengkapan olahraga tim Persib, mulai dari kaos kaki, jersey latihan, jersey match, pokoknya semua mereka siapin buat Persib berkompetisi di Liga Champions Asia. Nah udah nih, masalah jersey selesai, akhirnya Persib bisa langsung mentas di Asia. Tapi cerita uniknya nggak selesai sampai di situ bang. Masih ada lagi, bahwa di match pertama, Persib lawan Bangkok Bank, pihak dari Bangkok Bank seolah nganggep remeh Persib loh. Hal ini bahkan diakui langsung sama salah satu pemain Persib di masa itu, yaitu Yudi Guntara, yang katanya Bangkok Bank gak ngasih fasilitas yang bagus dan layak, yang sebagaimana mestinya kompetisi Asia lah. Padahal kan mereka klub besar di Thailand, mereka punya stadion dan fasilitas yang lebih layak dari itu. Tapi pas Persib mainin laga leg pertama di kandang Bangkok Bank, mereka malah pakai stadion yang namanya Chulalongkorn, yang mana stadion itu merupakan stadion universitas, yang kualitas lapangannya jelek, gak ideal, apalagi buat dipakai di kompetisi resmi sekelas Liga Champions Asia. Itu benar-benar gak pantas banget. Tapi dengan segala dinamika AFC saat itu, yang emang belum punya standar tertentu untuk kualitas stadion, ya mau gak mau, pertandingan tersebut harus dilaksanakan di Stadion Chulalongkorn tadi. Akhirnya oke lah mereka main, dengan skuad Persib yang berkekuatan full pemain lokal. Mulai dari Yudi Guntara, Robby Darwish, Keke Zakaria, sampai Sutiono Lamso. Pokoknya nama-nama itu yang jadi andalan Persib di Liga Champions Asia kala itu. Nah, di laga pertama, lawan Bangkok Bank, kedua tim sama-sama nurunin line up terbaik. Cuman lagi-lagi, kata Yudi Guntara tadi, masalah Bangkok Bank yang ngeremehin Persib bukan cuma dari segi penyediaan fasilitas, tapi juga dari segi permainan di lapangan. Dia ngerasa walaupun Bangkok Bank main pakai pemain terbaiknya, tapi mereka gak serius mainnya. Mereka kayak leha-leha, nganggep enteng. Mungkin di pikiran mereka, lawan Persib doang, isi ini mah. Padahal dengan mereka yang nganggep enteng itu justru jadi bumerang buat mereka sendiri. Karena ternyata justru mereka yang banyak kecolongan dan Persib yang berhasil menang di laga itu dengan skor 2-0. Bisa dibilang karma sih ini, gara-gara mereka yang remehin Persib. Terus kemenangan ini jelas jadi modal bagus buat Persib. Karena dengan mereka yang menang 2-0 di leg pertama, ya artinya mereka di leg kedua lawan Bangkok Bank cuman butuh hasil imbang doang buat lolos ke putaran selanjutnya. Atau kalah 1-0 pun Persib masih bisa tetap lolos. Kemudian singkat cerita, leg kedua dilaksanain di Stadion Siliwangi Bandung. Karena Bangkok Bank yang butuh menang banyak, kelihatan banget tuh perbedaan cara mainnya. Mereka ternyata di leg kedua ini lebih serius, ngejar banget buat bisa menang. Dan terbukti, mereka di leg kedua ini berhasil menang, tapi hanya dengan skor 1-0. Dan karena agregat golnya mereka kalah, yaitu agregat golnya 2-1, akhirnya Persib lah yang berhak lolos ke putaran kedua. Kemudian di putaran kedua, Persib harus menghadapi lawan dari Filipina, yaitu Pasay City. Dan ternyata di laga putaran kedua ini, Persib gak nemuin kendala yang berarti. Karena dari dua leg mereka lawan Pasay City, Persib berhasil menang dengan skor 3-1 di leg pertama dan menang 2-1 di leg kedua. Alhasil agregat 5-2 udah lebih dari cukup buat nganterin Persib maju ke babak perempat final. Dan di sini ujiannya tentu lebih berat ya bang. Dari semua tim yang berkompetisi di Liga Champions Asia, berarti Persib jadi satu dari 8 tim yang lolos ke babak ini. Dan karena sistemnya dibagi dua wilayah, yaitu Timur dan Barat, jadi ada dua grup di babak perempat final. Grup pertama terdiri dari 4 tim dari wilayah Barat, dan grup kedua terdiri dari 4 tim dari wilayah Timur. Nah, Persib tergabung ke grup wilayah Timur, bareng klub dari Korea Selatan Ilhwa Kunma FC,
ada juga dari Jepang yaitu Verdy Kawasaki, serta dari Thailand yaitu Thai Farmers Bank FC. Dan walaupun Persib di grup ini bisa dibilang jadi tim yang terlemah, tapi mereka dapat keuntungan yang benar-benar nguntungin banget. Karena Persib ternyata ditunjuk buat jadi tuan rumah grup timur. Alhasil semua laga fase grup timur itu dilaksanakan di Stadion Siliwangi Bandung. Jadi Persib gak perlu tuh jauh-jauh away ke negara lain. Dan mereka bisa main di hadapan ribuan bobotoh. Tapi sayang banget keuntungan itu ternyata gak berarti apa-apa buat Persib. Faktornya ya, karena itu tadi, lawan yang dihadapi Persib secara kualitas emang ada di atas Persib semua. Dari 3 kali bertanding, hasilnya 3 kali kalah juga buat Persib Bandung. Yang pertama, lawan Verdy Kawasaki, Persib kalah 3-2. Kemudian laga kedua, lawan Thai Farmers, Persib kalah 2-1. Dan laga terakhir, lawan Ilwakunma, kalahnya Persib malah makin telak, yaitu dengan skor 5-2. Tapi satu fakta unik bang, bahwa pas Persib lawan Ilwakunma itu, ternyata salah satu gol yang bersarang ke gawang Persib dicetak oleh Shin Tae-yong, ex pelatih timnas Indonesia, yang saat itu emang main di klub Ilwakunma. Bayangin bang, kelasnya Shin Tae-yong lawan Robby Darwish. Emang mau gimana pun harus diakui, kalau kualitas Persib saat itu masih kalah dari tim perempat final lainnya. Dan hasil tersebut otomatis bikin perjalanan Persib di Asian Club Championship harus berhenti. Tapi walaupun Persib menelan hasil 3 kali kalah di babak perempat final ini, permainan Persib gak jelek-jelek banget kok. Mereka masih bisa ngasih perlawanan ke lawan-lawannya itu. Terbukti dari 3 laga tadi, walaupun mereka kalah, tapi mereka selalu bisa cetak gol ke gawang lawan. Bahkan 2 dari 3 kekalahan itu, skornya beda tipis kan? Artinya Persib di babak perempat final Liga Champions Asia emang masih bisa bersaing. Apalagi skuad mereka yang saat itu cuma diperkuat sama pemain lokal. Tapi mereka masih bisa ngasih persaingan sesengit itu. Maka ini juga jadi bukti bahwa mereka lolos ke sana bukan karena faktor keberuntungan, tapi emang karena kualitas mereka yang saat itu layak buat jadi salah satu dari 8 tim terbaik di Asia. Jadi itu bang, cerita tentang kiprah pertama Persib eranya Liga Indonesia di kompetisi Asia. Walaupun gak jadi juara, tapi dengan mereka yang bisa finish di babak perempat final, bisa ngasih perlawanan, itu udah jadi cukup bukti bahwa bisa loh Persib melangkah lebih jauh di kompetisi Asia, bisa loh Persib ngasih perlawanan. Harapannya, dengan kisah ini bisa jadi motivasi buat kita semua. Syukur-syukur kalau ada player Persib yang nonton video ini, bahwa ini loh buktinya, kalian juga pasti bisa minimal ngelakuin hal yang sama. Kalian di Asia bawa nama Indonesia, maka udah selayaknya buat kalian kasih maksimal supaya bisa mengharumkan nama Indonesia di level yang lebih tinggi lagi. Oh iya, disclaimer kalau cerita yang gua sampein di sini adalah berdasarkan riset gua dari berbagai sumber. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon koreksiannya di kolom komentar. Sekalian deh, gua juga mau denger pendapat kalian setelah nonton video ini gimana. Tulis juga di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian mau tahu berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, yang gak gitu-gitu doang, simple. Tinggal klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Gua, Zidane Fatoni, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!